Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma menuliskan materi yang kemarin. Ya, algoritma itu terdiri atas tiga struktur dasar. Yang pertama adalah runtutan atau juga disebut namanya sekuen. Apa sih sekuen itu? Yaitu sekuen sendiri sebuah runtutan terdiri atas satu atau lebih instruksi. Tiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Yang kedua, sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Urutan dari instruksi menentukan hasil akhir dari suatu algoritma. Bila urutan penulisan berubah, maka hasilnya juga akan berubah. Definisi atau sekuen dari definisi lain yaitu tiap aksi dikerjakan satu persatu. Tiap aksi dilakukan tepat sekali, tidak ada aksi yang diulang. Urutan aksi yang dilaksanakan pemrosesan sama dengan urutan aksi sebagaimana yang tertulis dalam algoritma. Akhir dari aksi merupakan akhir algoritma. Oke, langsung saja biar tidak bingung. Contoh, ini ada sebuah kasus ya. Ini nanti buat flowchart, prosedur code, algoritma. Nah, ini sekedar contoh saja. Diperhatikan, diberikan sebuah gelas A dan B. Gelas A berisi air berwarna merah, gelas B berisi air berwarna biru. Isi kedua gelas A dan B ditukar sedemikian sehingga gelas A berisi air berwarna biru dan gelas B berisi air berwarna merah. Oke ya, diperhatikan. Ini contoh. Saya ulangi, diberikan dua gelas A dan B. A itu berisi gelas air berwarna merah dan gelas B berisi air berwarna biru. Isi kedua gelas A dan B ditukar sedemikian sehingga gelas A berisi air warna biru dan gelas B berisi air berwarna merah. Oke ya. Nih, yang pertama kita siapkan gelas A, gelas B, variabelnya gelas A, gelas B, gelas C itu ini air. Nah, algoritmanya adalah tukarkan air dari gelas A ke dalam gelas C, tuangkan air dari gelas B ke dalam gelas A, tuangkan air dari gelas C ke dalam gelas B. Hasil algoritmanya adalah gelas A itu berisi air dari gelas B dan gelas B berisi dari gelas A semula. Oke, sampai sini bisa dipahami. Jika belum paham, nanti kita bisa diskusikan di grup WA atau video ini bisa diputar kembali. Yang kedua adalah namanya pemilihan atau disebut juga namanya selection. Oke, apa itu selection? Selection atau pemilihan terdapat suatu kejadian yang baru akan dikerjakan jika suatu kondisi tertentu telah dipenuhi pemilihan, yaitu instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Kondisi itu persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah.
satu atau beberapa instruksi hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Sebaliknya, apabila salah, maka instruksi itu tidak akan dilaksanakan. Definisi lain dari pemilihan atau selection itu adalah pemilihan seleksi adalah struktur pemrograman yang akan dieksekusi atau disebut juga namanya aksi dilaksanakan apabila ya ini if ya awalnya adalah if ya, memenuhi kondisi dan melakukan aksi pula bila tidak memenuhi kondisi. Oke. Struktur pemilihan terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya adalah pemilihan untuk satu kasus. Nih kondisinya, if kondisi, then aksi, and if. Apabila kondisi itu terpenuhi, maka akan melakukan aksi. Setelah itu selesai. Ya contohnya seperti ini. Sebelum melakukan contoh dalam bahasa Indonesia, if itu berarti jika dan then artinya maka. Kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar. Sebaliknya, apabila kondisi bernilai salah, maka aksi tidak dilaksanakan. Perhatikan bahwa kata if dan then merupakan kata kunci keyword untuk struktur pemilihan ini. Oke, video ini bisa diulang-ulang dibaca ya, nanti insya Allah akan paham. Jika belum paham nanti kita bisa berdiskusi di grup WA. Ini contoh seleksi atau kondisi if then, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya, jika Lina memperoleh juara kelas, maka ayah akan membelikan sepeda. Contoh kedua, jika jalan raya menuju SMK macet, maka lewat jalan alternatif ke jalan perumahan GBA. Yang kedua adalah pemilihan untuk 2 kasus ya. If kondisi, then aksi 1, else aksi 2, and if. Else di sini artinya kalau tidak. Bila kondisi bernilai benar, aksi 1 akan dikerjakan. Kalau tidak, aksi 2 akan dikerjakan. Misalnya pada pernyataan berikut. Jika hari hujan, oke diperhatikan. Jika hari hujan, maka pergilah dengan becak. Kalau tidak, pergilah dengan motor. Saya ulangi, ini adalah contoh 2 kondisi if, then, else ya. If itu artinya jika, kondisinya hari hujan, dan itu maka ya, maka pergilah dengan becak. Kalau tidak hujan, pergilah dengan motor. Oke, sampai sini bisa dipahami. Oke, selanjutnya, nah ini, jika hari memang hujan, maka aksi itu pergilah dengan becak dilakukan. Sebaliknya, aksi pergilah dengan motor dilakukan bisa hari tidak hujan. Oke, paham ya kira-kira? Yang ketiga adalah pengulangan atau juga disebut namanya repetition. Nah, pengulangan akan disebut sebagai looping
adalah instruksi khusus dalam bahasa pemrograman dan algoritma yang digunakan untuk mengulang beberapa perintah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengerjaan program dan untuk mempersingkat instruksi program. Dengan pengulangan instruksi program yang seharusnya ditulis dengan jumlah baris yang banyak bisa dipersingkat. Oke. Nih, langsung saja ke flowchart. Apa sih flowchart itu? Flowchart adalah sebuah jenis diagram yang mewakili aliran kerja suatu sistem atau dapat mewakili algoritma yang menampilkan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol yang telah ditentukan. Oke, simbol-simbol flowchart. Yang pertama ada simbol flowchart atau juga disebut nama direction simbol. Oke, biasanya simbol yang termasuk ke dalam kategori ini digunakan sebagai simbol penghubung beberapa simbol yang termasuk ke dalam kategori ini. Oke, ini adalah simbol arus atau flow direction simbol. Oke ya. Nih, simbol seperti panah itu namanya adalah flow direction atau disebut namanya connection line. Fungsinya adalah untuk menghubungkan simbol yang satu dengan yang lainnya menggunakan arus satu proses. Ini simbol ini itu namanya simbol ini itu namanya communication line. Berfungsi untuk apa? Untuk transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini simbol yang ketiga itu disebut namanya konektor. Fungsinya apa? Menyatakan sambungan dari proses yang satu ke proses berikutnya ke halaman yang sama. Simbol keempat disebut juga namanya offline konektor. Digunakan untuk menyatakan sambungan dari proses yang satu ke proses berikutnya ke halaman berbeda. Oke. Simbol kedua yaitu adalah processing simbol atau juga disebut nama simbol proses. Sesuai dengan namanya, simbol proses digunakan untuk menyatakan simbol yang berkaitan dengan serangkaian proses yang dilakukan berikut beberapa simbol yang termasuk ke dalam bagian proses. Nah, ini ya. Simbol proses. Yang pertama adalah namanya simbol proses digunakan untuk menunjukkan atau pengolahan yang akan dilakukan dalam komputer. Simbol kedua namanya manual operation, berfungsi untuk menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Nah, simbol ketiga disebut juga namanya decision. Fungsinya digunakan untuk memilih proses yang akan dilakukan berdasarkan kondisi tertentu. Terus simbol keempat namanya adalah predefinite proses. Fungsinya digunakan untuk mempersiapkan atau penyimpanan yang sedang atau akan digunakan dalam memberikan harga awal. Simbol yang kelima itu namanya terminal, digunakan untuk memulai atau mengakhiri program. Yang keenam, simbol keenam namanya offline storage, berfungsi untuk menunjukkan bahwa data akan disimpan ke media tertentu. Simbol ketujuh, manual input simbol, digunakan untuk menginputkan data secara manual dengan keyboard. Oke, ini adalah simbol yang kedua. Oke, simbol yang ketiga adalah yang namanya simbol input atau output. Simbol yang termasuk ke dalam bagian input atau output berkaitan dengan masukan dan keluaran.
Berikut beberapa simbol yang termasuk, yaitu simbol pertama adalah namanya input atau output. Fungsinya untuk digunakan menyatakan input dan output tanpa melihat jenisnya. Simbol ketiga adalah punchcard, digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berisi dari card. Oke, simbol yang ketiga namanya distort, berfungsi untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari disk. Terus fungsi yang keempat adalah magnetic tip, berfungsi untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari pita magnetis. Simbol yang kelima disebut juga namanya dokumen, ya, berfungsi untuk masukan dan keluaran yang berasal dari dokumen. Fungsi yang terakhir namanya display, fungsinya adalah menyatakan keluaran melalui layar monitor. Oke, itu adalah 3 simbol. Nih, ada contoh yaitu flowchart untuk mengirimkan surat. Oke, diperhatikan ya. Ini tombol apa tadi? Yaitu namanya tombol mulai. Ini namanya timbul proses ya. Oke, nah ini tombol kondisi ya, ini tombol proses semua. Ini tombol apa tadi ya, bisa mulai, bisa mengakhiri. Oke, contohnya untuk mengirimkan surat, algoritmanya adalah pertama yang harus dilakukan yaitu mengetik atau menulis surat ya, nih ya. Kedua, lalu harus menyiapkan sebuah amplop atau sampul surat. Ketiga, kemudian dimasukkan surat tersebut ke dalam sebuah amplop yang sudah disediakan sebelumnya. Ini adalah proses. Setelah memasukkan amplop, setelah itu baru ini yang proses yang 1, 2, 3, 4, yaitu setelah masukkan surat tadi ke dalam amplop, maka harus meletakkan amplop surat tersebut dengan baik menggunakan lem. Selanjutnya yaitu harus menuliskan alamat dari pengiriman surat tersebut. Apabila tidak ingat, maka lebih baik untuk mengambil buku alamat dan cari alamat yang akan dituju sebelumnya. Ya, jika jika lupa maka cari alamat ya. Jika lupa maka cari alamat di mana? Di buku alamat yang akan dituju sebelumnya. Jika sudah ketemu alamat itu nanti, maka tulis alamat ke mana? Pada amplop. Setelah itu, proses selanjutnya adalah tempelkan perangko ke mana? Ke amplop. Langkah terakhir setelah itu adalah harus pergi ke kantor pos dan membawa surat tersebut dan diserahkan ke mana? Ke kantor pos. Setelah itu selesai. Oke, semoga dari penjelasan ini semoga bisa dipahami. Ini untuk materi tentang algoritma. Nanti materi selanjutnya itu adalah namanya peta pindah. Oke, saya terangkan dulu ini ya. Untuk absensi diperhatikan
Jika absensi ini itu akan namanya secara otomatis. Diperhatikan, saya berikan contoh ya. Contoh ini testing ya, 10 TKR hadir plus SIMD kita kirim ya. Setelah itu di sini di Excel-nya akan secara otomatis. Oke, di sini ya, mohon maaf ini belum saya tambahkan, sorry